Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita di dalam keseharian ini. Dengan kenikmatan yang Allah berikan juga, kita saat ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini, yang hari ini merupakan sudah hari yang ke-12. Jadi hari ini merupakan hari ke-12 di dalam bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Itu artinya bahwa sudah 11 hari bulan Ramadan ini pergi. Sudah 11 hari bulan Ramadan ini kita lalui. Sudah 11 hari bulan Ramadan itu pergi, menghilang, meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah kita 11 hari yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ibadah-ibadah lain yang sudah kita lakukan selama 11 hari di bulan Ramadan yang kita sudah lalu ini, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga memohon kepada Allah agar mudah-mudahan kita semua oleh Allah masih diberikan kenikmatan berupa panjang umur, sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa menyelesaikan, menuntaskan, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai tuntas 1 bulan penuh nantinya. Dan kita juga dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan dipermudah, dimudahkan, digampangkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain juga tentunya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini banyak sekali memberikan keistimewaan, keutamaan kepada hamba-hambanya. Begitu banyak ibadah, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah pernah menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati," kata Rasulullah, andaikan umatku mengetahui, kata Rasulullah, apa yang ada di dalam bulan Ramadan seperti ini. Ya, andaikan umatku mengetahui, kata Rasulullah, keutamaan, fadilah, keistimewaan, keagungan-keagungan yang akan didapatkan, yang diberikan oleh Allah kepada umatku di dalam bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah, maka umatku akan memohon kepada Allah, kata Rasulullah. Maka umatku akan memohon bahwa selama 1 tahun ini dijadikan keseluruhannya menjadi bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ini andaikan kita tahu apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini. Tapi ini ya hanya bisa diraih, hanya bisa dirasakan, tidak setiap orang bisa merasakan ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan ini. Ya, yang orang yang puasanya benar-benar, yang berpuasa itu tidak hanya lisannya saja, tidak hanya menahan puasanya itu, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi seluruh panca inderanya, bahkan seluruh anggota tubuhnya
juga berpuasa. Nah, orang yang berpuasa dengan seperti ini akan merasakan kenikmatan puasa, ya, sehingga ya, mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga memohon, ya, meminta kepada Allah supaya selama 1 tahun 12 bulan itu semuanya dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa bulan suci Ramadan itu hanya 1 bulan. Jadi 11 bulan yang lain bukanlah bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, mari kita semaksimal mungkin kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini, yang hanya sisa, ya, kurang lebih, ya, mungkin hanya sekitar 17 atau 18 hari lagi. Jadi bulan suci Ramadan, ya, kurang lebih hanya kurang lebihnya sekitar 17 atau 18 hari lagi bulan Ramadan akan berakhir. Maka daripada itu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dibimbing, dimudahkan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang hanya kurang beberapa hari saja lagi. Maka begitu banyak keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah, ya, diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satu, ya, amalan, ya, salah satu keutamaan yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari, ya, dalam hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu mushtaqatun, kata Rasulullah. Surga itu mushtaqatun, merindukan, ila arba'ati nafarin, terhadap 4 macam, terhadap 4 golongan manusia. Nah, jadi di sini sangat luar biasa sekali ini. Rasulullah memberitahukan kepada kita semua bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia, 4 jenis manusia yang dirindukan oleh surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 golongan ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk dari salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini. Ini kan luar biasa. Ya, ini hadisnya luar biasa. Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan ini. Ya, yang rindu sekarang adalah surganya. Jadi kalau kita yang ditanya, rindu gak sama surga? Pingin gak masuk surga? Wah, pasti kita jawabannya ingin masuk surga. Kita ketika ditanya rindu gak sama surga? Surga, pingin masuk surga, rindu, ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wajar kalau kita yang ditanya. Ini wajar. Ya, biasa. Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa itu adalah apabila surga yang rindu kepada kita. Apabila surga yang merindukan 4 golongan ini, berarti 4 golongan ini, 4 golongan orang ini adalah orang-orang yang memang luar biasa. Ya, bukan biasa. Kalau kita ditanya ya biasa, rindu pada surga ya biasa. Namanya orang ditanya pasti ingin masuk surga. Tapi sekarang kebalikan itu. Sekarang surganya yang rindu kepada 4 golongan manusia ini. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu golongan yang dirindukan oleh surga ini. Amin Allahumma amin. Apa yang 4 golongan ini? Siapa saja mereka? Orang-orang yang dirindukan oleh surga ini. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talil Quran. Ya, ini golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga. Yaitu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran. Oh, ini luar biasa nih. Jadi orang yang istiqomah membaca Al-Quran ini akan dirindukan oleh surga. Oh, apalagi seperti saat ini. Ya, apalagi seperti sekarang yang
kita berada di bulan suci Ramadan. Orang-orang pada berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran agar bisa hatam Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Ya, siapapun ya akan meningkatkan tadarus Al-Qur'annya di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, cara mudah untuk membaca Al-Qur'an dan mudah hatam baca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan pernah kita sudah jelaskan ya. Sedikit lagi kita sampaikan bahwa agar kalau kita punya target ya baca Al-Quran, ingin hatam satu kali di dalam selama bulan suci Ramadan ini, caranya mudah ya. Gunakan Al-Quran yang pertama, Quran yang Mushaf Utsmani yang dalam satu juznya itu 10 lembar ya. Gunakan Al-Quran seperti itu. Jadi satu juz Al-Quran itu 10 lembar. Jadi agar mudah bacanya, kalau yang punya target satu kali, maka yang tidak menyita waktu terlalu banyak karena mungkin sibuk dengan pekerjaan atau dengan hal-hal lain, maka kalau ingin hatam satu kali, maka bacalah Al-Quran sebelum sholat subuh 1 lembar, setelah sholat subuh 1 lembar, sebelum sholat zuhur 1 lembar, setelah sholat zuhur 1 lembar, sebelum sholat asar 1 lembar, setelah asar 1 lembar, sebelum maghrib 1 lembar, setelah maghrib 1 lembar, sebelum isya 1 lembar, setelah isya 1 lembar. Maka akan terbaca tuh Al-Quran selama 5 waktu sholat itu sudah 10 lembar, udah 1 juz tuh. Kalau cuman 1 lembar sebelum dan setelah sholat wajib, maka dengan begitu akan bisa hatam Al-Quran selama bulan Ramadan 1 kali. Targetnya seperti itu. Kalau ingin targetnya hatam 2 kali, maka ditambah. Sebelum subuh 2 lembar, setelah subuh 2 lembar. Begitu juga zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sebelum sholat dan setelah sholat masing-masing 2 lembar. Kalau ingin hatam 2 kali. Kalau targetnya 3 kali hatam, ya ditambah 3 lembar berarti. Sebelum subuh 3 lembar, setelah subuh, setelah sholat subuh 3 lembar. Dia begitu juga setelah zuhur 3 lembar, sebelum zuhur 3 lembar, sebelum asar 3 lembar, setelah asar 3 lembar. Ya maghrib juga sama seperti itu. Sebelum maghrib 3 lembar, setelah maghrib 3 lembar. Sebelum isya 3 lembar, setelah isya 3 lembar. Dengan demikian, nah, membaca Al-Quran dengan cara-cara seperti itu, maka sudah bisa hatam Al-Quran selama Ramadan itu 3 kali hatam. Tinggal ditambah saja lagi, ditingkatkan. Targetnya berapa kali hatam, maka tambah pula lembarannya ketika membaca seperti itu. Jadi orang yang istiqomah membaca Al-Quran ya, akan menjadi golongan orang yang dirindukan oleh surga. Lisannya senantiasa basah, bibirnya senantiasa basah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa tadarus Al-Quran. Maka istiqomahkanlah membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap juga mudah-mudahan dibimbing, dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran nantinya setelah Ramadan berakhir. Artinya setelah Ramadan berakhir, baca Al-Qurannya tetap. Tadarus Al-Qurannya tetap. Tidak berhenti. Ya, baca Al-Qurannya tidak berhenti dengan berakhirnya bulan suci Ramadan nantinya. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran sampai ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Itulah golongan pertama yang dirindukan oleh surga. Kemudian kata Rasulullah, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafizil lisan. Nah, hafizil lisan. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, yang dirindukan oleh surga. Ialah orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Lidahnya itu tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Lidahnya itu tidak digunakan untuk menghina orang lain. Lidahnya tidak digunakan untuk mencaci orang lain. Kalau bisa kita menggunakan lidah kita seperti itu, ya, artinya lisan kita senantiasa digunakan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Tidak ada ucapan yang keluar dari lidahnya, dari lisannya, kecuali adalah ucapan yang dapat memberikan manfaat. Baik itu manfaat untuk dirinya sendiri, juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Lisannya digunakan untuk kebaikan-kebaikan.
Ya, tidak ada sesuatu pembicaraan, tidak ada suatu kata-kata pun yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, kecuali akan mendatangkan suatu kebaikan. Tidak ada pembicaraan, ucapan yang keluar dari lisannya, kecuali mengajak manusia untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang bisa memanfaatkan lisan untuk senantiasa melakukan kebaikan, mengucapkan kebaikan, maka lisan yang seperti ini, orang yang bisa menjaga lisannya untuk senantiasa mengucapkan yang baik dan menghindarkan lisannya untuk mengucapkan sesuatu yang tidak baik, maka lisan yang seperti ini, kata Rasulullah, akan dirindukan oleh surga. Maka berucaplah kalau memang itu baik. Kalau memang itu tidak baik, maka diamlah. Qul khairan, kata Rasul. Ucapkanlah khairan, sesuatu yang baik. Atau kalau memang kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, awliyasmut, kata Rasulullah, maka diamlah. Ya, maka diam, kata Rasulullah. Kalau ucapan kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, baik untuk diri kita, baik juga untuk orang lain. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik seperti itu, maka awliyasmut, maka diamlah, kata Rasulullah. Diam saja. Ya, dengan diam itu sudah bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Ya, seperti itu. Inilah golongan kedua yang dirindukan oleh surga. Wa hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Jadi orang yang mau memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ya, tuh di luaran sana banyak orang yang kelaparan. Ya, untuk makan saja susah. Untuk makan hari ini harus mencari hari ini. Bahkan untuk makan hari ini pun persediaan belum ada. Harus mengais dulu, harus bekerja dulu, mencari dulu agar bisa makan untuk hari ini. Ya, memberikan makan kepada orang yang lapar bukan seperti kayak sekarang bulan suci Ramadan tidak ada orang kenyang bagi yang puasa. Ya, di dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada orang yang lapar, tidak ada orang yang kenyang. Ya, memberikan makanan kepada orang yang lapar itu ialah orang yang memang kekurangan. Ya, yang kekurangan, tidak ada sesuatu yang untuk dimakan. Ya, apalagi ya seperti sekarang orang berpuasa, maka berikanlah makanan untuk orang yang berbuka puasa. Jadi memberikan makanan kepada orang yang lapar adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir, golongan terakhir yang dirindukan oleh surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Ya, ini yang terakhir. Ya, 4 golongan. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Jadi orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti ini, siapapun orangnya akan menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan puasa dari hari pertama sampai hari ini dan sampai tuntas 1 bulan penuh nantinya, mudah-mudahan puasa kita, puasa yang kita lakukan itu bisa menjadikan kita salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Allahumma amin.